Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom recovery di Samsung Galaxy A52s. Oke, pertama-tama kita perlu membuka kunci bootloader di perangkat kita, dan Anda perlu menyadari bahwa jika Anda membuka kunci bootloader, semua data di perangkat Anda akan terhapus. Tadi saya pakai menyarankan untuk menyalin data Anda sebelum seluruh proses, agar Anda tidak kehilangan apapun berkat hal itu. Itulah sebabnya penting untuk menyalin data terlebih dahulu. Sekarang untuk membuka kunci bootloader, kita harus terhubung ke Wi-Fi. Ini penting. Sekarang gulir ke bawah sampai Anda menemukan tentang ponsel, dan untuk nomor model persis perangkat saya, di sini tertulis SMA528B. Sekarang klik pada informasi perangkat lunak, dan di sini kita bisa melihat nomor build kita. Kita perlu mengetuknya 7 kali berturut-turut dengan cepat sampai kita melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Selain itu, di sini Anda bisa memeriksa versi bootloader yang Anda miliki. Dalam kasus saya punya U1, itu adalah huruf di belakang XX. Itu merupakan versi bootloadernya, dan sedangkan untuk milik saya sendiri adalah versi U1. Sebaiknya dicek, karena nanti saat kita akan mengunduh file khusus, file itu hanya untuk versi bootloader tertentu. Jadi itulah mengapa penting untuk memeriksanya. Juga, sebelum semuanya, Anda bisa memeriksa versi bootloader Anda di halaman ini, samfo.com. Di sini, ketik SMA528B, lalu pilih negara Anda, dan di sini Anda akan melihat semua versi perangkat lunaknya. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya punya U1. Sebagai contoh, Anda bisa saja memiliki Sarjana 1. Di sini Anda bisa memeriksa ketiga file tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menginstal file VB Media U1. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki U6 ke S6 atau UB ke SB, jadi itu terserah Anda. Sebaiknya periksa langsung di sini. Itulah mengapa saya menunjukkan hal itu kepada Anda. Tapi sekarang, mari kita pergi ke bootloader dan sekarang kembali ke halaman utama, masuk ke opsi pengembang, dan di sini kita punya fitur OEM Unlocking. Kita perlu mengaktifkannya. Bootloader kita belum sepenuhnya terbuka. Kita akan melakukannya di menu khusus. Dan juga, jika fitur OEM Unlocking tidak muncul pada perangkat Anda, jangan khawatir. Terkadang Anda harus mematikan opsi pengembang, lalu menyalakannya lagi, atau Anda mungkin perlu mengklik pembaruan perangkat lunak. Dengan begitu, Anda akan terhubung ke server Samsung. Anda tidak perlu menginstal pembaruan apapun. Jika sudah muncul, cukup kembali ke opsi pengembang dan periksa fitur OEM Unlocking. Apakah sudah muncul? Dan sekarang kita akan mematikan perangkat kita, jadi tahan tombol power, bukan power dan volume bawah. Maaf, lalu klik matikan daya. Oke. Sekarang, untuk benar-benar membuka bootloader, kita perlu kabel USB-C yang juga terhubung ke komputer kita. Dan sekarang, kita harus menahan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Dan saat kita menahan kedua tombol itu, kita harus memasukkan kabel ke ponsel kita. Dan saat kamu memasukkan kabelnya, jangan lepaskan tombolnya dulu, tunggu sampai kamu melihat sebuah menu. Jadi, volume atas dan volume bawah, masukkan kabelnya, tetap tahan. Sampai kamu melihat menu ini. Sekarang, tahan tombol volume atas. Saat layar mati, kamu bisa lepaskan, dan sekarang perangkat menanyakan apakah kita ingin membuka bootloader. Saya harap kamu bisa melihatnya di sini. Buka bootloader, dan itu yang kita inginkan, jadi kita harus menekan volume atas, dan sekarang ponsel akan melakukan reset pabrik. Jadi ingatlah hal itu. Jadi konfirmasi dengan menekan volume atas, dan kita bisa mencabut kabelnya. Sekarang, kita akan melewati proses pengaturan dengan cepat, lalu kita akan memverifikasi bootloader di opsi pengembang. Dan sambil menunggu, kita bisa mengunduh sisa file yang dibutuhkan. Pertama, kunjungi halaman kami di hardreset.info. Tautannya ada di sini dan masuk ke bagian unduhan. Di sini ketik Samsung Drivers, klik cari, lalu pilih driver-driver ini. Dan tekan tombol unduh, lalu kembali. Ketik Odin. Unduh versi terbaru 3.14.4. Juga, klik tombol unduh. Lalu ketik ADB. Pastikan muncul, lalu pilih Mini ADB dan Facebook dengan driver, dan juga tekan tombol unduh. Kemudian buka halaman Mega, tautannya akan ada di deskripsi video, dan buka folder yang berisi custom recovery, dan kita punya 2 custom recovery. Kita punya Orange Fox dan TWRP. Dan kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka TWRP, dan itu recovery yang akan saya pasang. Jadi klik kanan unduh, dan pilih unduhan standar.
Dan kita juga harus mengunduh file VB Media yang tadi saya sebutkan. Saya memiliki versi U1, jadi saya mengunduh file VB Media ini U1S1. Klik kanan unduh dan unduh standar. Anda sebenarnya bisa melihat bahwa saya telah mengunduhnya sedikit sebelum video dimulai, tepat di sini. Oke, jadi setelah semuanya diunduh, kita bisa membuka folder unduhan. Dan sekarang kita sudah memiliki driver Samsung, aplikasi Odin, dan driver ADB. Kita perlu mengekstrak ketiga file tersebut. Anda bisa menggunakan WinRAR untuk itu. Klik kanan, pilih WinRAR dan ekstrak ke. Jika Anda tidak memiliki WinRAR, Anda bisa klik ekstrak semua dan ekstrak. Dan itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Ketiga file tersebut, driver ADB, aplikasi Odin, dan driver Samsung. Sekarang kita bisa membuka folder yang berisi driver Samsung dan mari kita install. Klik 2 kali. Di kasus saya, tertulis bahwa sudah terinstall, tapi saya bisa ulangi proses instalasi bersama Anda, jadi klik berikutnya, lalu install. Dan itu saja sebenarnya. Sekarang kita harus menunggu. Mungkin akan memakan waktu sedikit, saya rasa maksimal 5 menit. Jadi mari kita kembali ke folder unduhan dan buka folder yang berisi driver ADB. Dan di sini, mulai dengan ADB setup. Buka sekarang, tekan Y di keyboard Anda, tekan Enter Y, dan Enter. Oke, sekarang ADB Fastboot, klik berikutnya. Di kasus saya juga sudah terpasang, jadi saya akan pilih perbaiki. Di kasus Anda, tampilannya mungkin sedikit berbeda jika Anda menginstalnya untuk pertama kali. Tapi proses instalasinya sangat mudah, sama seperti driver Samsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah klik berikutnya, dan itu saja sebenarnya. Jadi di kasus saya akan pilih perbaiki. Oke, dan sekarang setup driver ADB, saya juga akan pilih perbaiki karena sudah terpasang. Oke, kita bisa klik tutup. Selain itu, ponsel kita juga sudah menyala sekarang. Sekarang mari kita cepat saja melalui proses pengaturan. Saya akan mempercepat prosesnya. Saya akan lewati Wi-Fi dan hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin memverifikasi bootloader dan pengaturannya. Itulah sebabnya kita mempercepat prosesnya. Oke, lewati, setuju, selesai. Dan sekarang mari kita verifikasi bootloadernya. Sekarang saya harus terhubung ke Wi-Fi. Pergi ke pengaturan koneksi, Wi-Fi, pilih jaringan yang tersedia, dan sambungkan. Oke, kembali ke bawah, tentang ponsel, informasi perangkat lunak, ketuk nomor build sekali lagi sampai mode pengembang aktif, lalu kembali dan gulir ke bawah ke opsi pengembang. Dan tampilannya harus persis seperti ini. Jadi fitur OEM Unlocking sudah diaktifkan. Tapi seluruh fiturnya itu, seperti yang kamu tahu, tidak aktif, warnanya abu-abu, tidak mungkin untuk menyalakan atau mematikannya secara manual, dan kamu perlu melihat kalimat ini. Bootloader sudah terbuka. Itulah tepatnya yang ingin kita capai. Sekarang bootloader kita sudah benar-benar terbuka, dan kita akan bisa menginstal custom recovery yang baru. Oke, sekarang kita harus lagi matikan perangkat, tahan tombol power dan volume bawah, lalu konfirmasi dengan mengklik power off. Driver Samsung kita sudah terpasang. Oke, jadi kita bisa selesai. Dan sekarang buka Odin. Pertama, Anda buka foldernya, lalu jalankan aplikasinya. Klik OK, masuk ke Options, hilangkan centang Auto Reboot dan Factory Reset Time, lalu klik AP. Masuk ke Downloads, pilih TWRP, klik Open, lalu klik User Data, dan pilih file VB media kamu. Kemudian klik Open, dan sekarang kita perlu mengaktifkan mode download di perangkat kita. Sekali lagi, kita perlu masuk ke menu yang sama, seperti saat kita membuka bootloader. Jadi lagi, tekan volume atas dan volume bawah, sambungkan kabel dan tetap tahan. Oke, tapi kali ini jangan tahan volume atas, cukup tekan saja. Seperti itu saja. Kita sudah masuk ke mode download. Juga tak penting untuk memastikan bahwa di aplikasi Odin, kita harus melihat angka-angka di bawah ID COM yang tertulis di sini. Jika kamu melihat angka-angka tersebut, itu berarti ponsel kita sudah berhasil terhubung dengan komputer. Dan ini sangat penting, kita harus melihat angka-angka itu. Juga saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel USB-C Samsung original. Jika kamu tidak punya yang original,
kamu sebaiknya menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik. Dan hal penting, jika kamu menginstal driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi. Jadi berkat itu, semuanya akan berjalan dengan baik. Jika ponselmu tidak langsung muncul di sini, terkadang kamu mungkin harus menunggu sedikit lebih lama, karena mungkin beberapa driver belum terpasang, atau bisa juga karena kabelnya. Tapi dalam kasus kita, semuanya sempurna. Sekarang kita bisa klik mulai. Oke, dan jika tertulis pas, itu berarti semuanya telah terpasang dengan sukses. Dan sekarang mari kita masuk ke custom recovery baru kita. Kita harus menahan tombol power dan volume bawah sampai layar mati. Saat itu terjadi, kita harus mulai menahan tombol power dan volume atas, dan ketika logo Samsung muncul, lepaskan tombol power, tapi tetap tahan volume atas sampai kamu melihat logo TWRP. Jadi, tahan volume bawah dan power, terus tahan. Sekarang ganti ke power dan volume atas. Dan sekarang lepaskan tombol power dan tetap tahan volume atas. Jika ada yang tidak berhasil, jangan khawatir, kadang butuh beberapa kali percobaan, tapi sekarang sudah muncul. Dan sekarang kita bisa menaikkan volume atas, dan seperti yang kamu lihat, kita sudah punya custom recovery baru kita. Sekarang misalnya, kita bisa menghapus data, mengubah partisi, menggunakan ADB sideload, dan kita juga bisa misalnya membuat cadangan dan menginstal custom ROM. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.